Terus pas ketemu itu ngobrol apa sama Kamila? Ngobrol apa ya waktu itu? Aku yang pertanyaan itu tuh, yang pertama ya aku tanya, Kak gimana caranya ikut BI gitu kan. Kan aku nanya itu. Terus tuh jadi Kamila cerita keadaan BI lagi kayak gimana, sekarang kayak gimana gitu kan. Terus Kamila malah kayak mempersilahkan, ayo kalau kamu punya semangat buat di daerah gitu kan, gak apa-apa kamu bikin aja di Jakarta, kamu aja kamu yang kiranya satu frekuensi gini gitu. Aku langsung, serius nih gitu kan. Kayak aku bukan siapa-siapa, yang penting aku kayak ikut dulu lah, masuk dulu anggotanya kayak gitu kan, bukan aku yang membuka gitu, karena aku sekarang berani gitu kalau gitu. Tapi ya udah Kamila mempersilahkan, terus Cynthia juga kayak jangan itu kesempatan Jan, jadi ya coba aja belajar ya nggak sih Kak? Iya lah, betul. Iya, kemarin pertama ketemu Tia itu pas kemarin silaturahmi yang hal-hal Zoom meeting ya. Iya. Itu. Nah, Tia kan ada di situ, aku pertama kali lihat Tia. Mungkin online lagi. Iya, online lagi. Cuma kalau misalkan emang dia ada semangat dan satu frekuensi itu kan beda ya hawanya, walaupun kita nggak pernah ketemu secara offline gitu. Iya benar-benar. Kan awal mulanya yang Kak Anil sama Mila itu pun itu nggak pernah ketemu offline. Pertama kali yang Kak Anil buka yang BI di NTT itu kan ya kayak gitu. Maksudnya pertama tuh dari ngepoin film, terus ketemu Mila selok bidan gitu kan yang masuk di film itu, terus akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai akhirnya itu bener-bener kayak deket gitu, ketemu offline itu kalau nggak salah pas lupa sih tepatnya, cuma jadi pas pencerahan Nusantara itu kan mereka barengan gitu kan, jadi Kamila batch 4, kemudian Kak Anil batch 5, terus Brian batch 6 gitu. Terus juga pas di film juga mereka bertiga gitu. Jadi awalnya itu ya dari yang ibaratnya kayak invisible gitu ya. Tapi karena punya semangat yang sama, akhirnya ya bisa klop banget gitu. Aja. Itu juga yang ruang KIA itu kan Mbak Anil sama Mbak Mira kan. Nah, mereka juga itu ibaratnya kalau dari jarak, itu dari NTT yang satu aslinya Jawa Timur dan sekarang tinggal di Jogja gitu. Itu tuh kayak suatu yang keren sih. Iya. Di situ sih yang kayak pelajarannya tuh ketangkep gitu. Maksudnya ketika kita mau berbuat, ketika kita ada semangat gitu, walaupun entah jarak ataupun ya mungkin kalau dibilang halangan sih ya mungkin banyak gitu, tapi ketika ada kemauan ya ada aja jalan gitu. Kayak yang tadi Janeta bilang itu kan kayak surprisingly gitu, ketemu di tempat yang itu nggak diduga. Nggak diduga. Menarik. Terus dengan keadaan perasaan yang kayak gitu lagi, yang nggak niat gitu. Iya benar. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Aku bener-bener kayak, ya Allah makasih ya Allah. Iya benar. Kadang kayak harus ada di titik yang benar-benar itu di bawah banget, terus itu buat jadi suatu kebanggaan, mengingatkan. Tapi ini sering juga sih kayak suatu pola kehidupan ya, kalau Kanisa sendiri pun ketika dulu pengen apa gitu, itu tuh nggak langsung kayak terwujud gitu, terus tiba-tiba itu datang gitu. Itu tuh kayak suatu hal yang wow, itu bukan sekali dua kali sih. Jadi kalau Kanisa bisa bilang kayak ya udah, kita mau apapun gitu, mau mimpi apapun, mau segala sesuatu tuh ya udah pengen aja dulu, terus berusaha yang kita bisa gitu. Kayak Janeta ibaratnya udah ikut yang BI Challenge gitu, kemudian udah nge-DM dan lain sebagainya, tapi ya mungkin belum saat itu jalannya gitu. Tapi ketika jalannya udah terbuka, itu tuh malah langsung jadi founder dari BI Jakarta itu sendiri gitu. Itu mantap banget, keren. Ampun banget. Terus apa nih tantangannya? Pasti ada lah yang namanya ketua itu ya biasa lah ya, mengorganize orang itu nggak mudah karena banyak kepala, banyak pendapat, banyak up and down-nya. Terus mungkin ada juga yang awalnya join terus tiba-tiba nggak ikut gitu. Itu kan masih ada gitu. Di BI sendiri pun yang awal banget itu pas terbentuk itu ya gitu. Jadi awalnya siapa aja, tapi
kadang ada 1-2 mundur gitu. Tapi ya tetap gitu, kita maksudnya yang namanya ini kan kayak sukarelawan gitu ya, kita nggak menuntut orang untuk kamu harus gini gitu. Ini lebih ke ya udah yang mau kita ajak gitu, yang enggak juga kita nggak maksain gitu kan. Nah kalau di BI Jakarta sendiri gimana tantangannya dan apa yang Janeta lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Waduh, kalau misalnya tantangan ya bener sih kata kakak, maksudnya banyak kepala, banyak sifat dan apa ya? Apalagi aku dari nol banget ya Kak. Maksudnya kalau misalnya lihat Kamira, Kak Anil itu backgroundnya itu bener-bener organisasinya tuh udah banyak, jadi kayak mungkin udah terbiasa kali ya, udah punya 1000 cara kali buat naklukin itu. Tapi kalau misalnya aku tuh kayak bener-bener baru belajar gitu, makanya aku sering minta masukan ke kakak kan juga pernah, terus ke Kamila gitu-gitulah pokoknya yang kakak-kakak BI gitu kan. Ya itu sih Kak, tantangannya beda kepala, beda sifat. Terus dari awalnya aku memang nggak pede ya Kak, dan aku sering cerita ke kakak bukan? Iya. Aku memang nggak pede gitu kan, maksud aku kayak aduh, aku rasa kayaknya di BI Jakarta maksudnya ada yang lebih bagus gitu daripada aku gitu kan. Jadi aku masih belajar sih, tantangan diri aku sendiri juga sih itu sebenarnya, gimana caranya biar apa ya yang makin pede aja dan bisa apa ya, bisa ngelit teman-teman gitu. Ya aku nggak tahu sih ya benar salah yang aku benar salah yang lagi aku lakuin sekarang, aku nggak tahu. Maksudnya ya udah nanti jalannya proses sama pengalaman aja yang bakalan kasih tahu ini salah loh, jadi tinggal aja. Iya betul. Makanya aku nggak ngulang. Benar bagus, keren. Tapi emang sih maksudnya apalagi cewek semua gitu ya, itu juga suatu tantangan sendiri menurut Janeta ketika kita melit gitu cewek semua gitu. Kuncinya sih mungkin sabar ya. Jadi segala macam lika-liku untuk apa ya, kayak gelombang kan ada gelombang-gelombangnya gitu, konfliknya lah, kemudian ya macam-macam lah, itu ya udah jalanin aja gitu. Walaupun emang itu gak mudah sih gitu ya, namanya sesuatu itu sebenarnya gak mudah gitu, akan dilakuin. Cuma yang Kanisa rasa ketika kita pernah berperan gitu, itu sedikit banyak kayak ngebentuk diri kita. Dan yang namanya leadership itu kan itu kayak diasah ya, itu tuh bisa jadi modal gitu untuk kedepannya, yang mungkin kita belum kepikiran gitu, tapi suatu saat ketika kita pengen achieve something yang itu ada di posisi leader itu apa ya, jadi proses belajar itu udah kita dapetin gitu. Dan percaya aja kalau misalkan setiap peran yang kita pernah pegang itu tuh kan nggak mungkin dong ketika itu bukan tanpa izin Allah gitu. Nah sebenarnya Allah punya rencana tersendiri gitu. Kayak dulu kan Kanisa nggak pernah tercetus kayak mau jadi socialpreneur dan lain sebagainya gitu. Sekarang juga ya masih pengen, tapi belum tereksekusi kan, belum dijalanin gitu. Cuma ya udah pengen aja dulu gitu. Terus sebelumnya itu nggak pernah tercetus itu. Cuma dulu ketika misalkan ibaratnya ngelit something itu kayak dulu kayak mungkin tanda kutip terpaksa ya, karena teman-teman tuh ya udah kamu aja yang ngelit gitu kan. Terus mau nggak mau ya udah deh jalanin aja gitu. Tapi di proses jalanin aja itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Itu apa ya, campur aduk emosi itu benar-benar terasa banget. Yang ibaratnya kita sebagai ketua harus bisa nengahin gitu kan. Kemudian sebenarnya kita juga manusia biasa yang perlu dikuatin, tapi kita harus ada di selalu posisi yang menguatkan gitu. Kalau misalnya kitanya nggak kuat ya gimana teman-teman kita gitu kan. Kita yang harus di posisi menyemangati, padahal kita juga sebenarnya lagi nggak semangat gitu. Betul, semangati. Iya sih benar. Iya sebenarnya kita perlu disemangati juga mantap. Gitu. Cuma ya disitulah proses belajarnya gitu. Dari terpaksa sih, maksudnya kadang ada sesuatu yang harus dipaksa untuk menjadi terbiasa gitu. Itu benar-benar walaupun gak nikmat sih sebenarnya. Tapi sama-sama nikmat aja udah lah. Iya, sama-sama nikmat. Gak kayak ya udah, kayak nanti ada buahnya lah di akhir. Iya benar itu kayak sih. Aku ya. Tapi benar banget. Tapi gitu aku juga megangnya itu kayak aduh nanti pasti ada buahnya. Sesuatu yang bagus lah. Iya betul. Dan ketika ada suatu titik di
pengen jadi socialpreneur. Jadi modal-modal yang kita udah pernah punya itu cuma tinggal dikembangin gitu loh. Jadi ada di titik yang mungkin ini ya tujuan Allah tuh nempatin aku untuk ngelit something gitu, untuk ngelit sesuatu itu mungkin Allah tuh mau sebenarnya the bestnya itu mungkin jadi socialpreneur walaupun ibadah belum sampai ke sana ya, cuma ya udah ongoing aja sih, itu berproses gitu. Jadi pas udah dulu kan belum sadar kan, maksudnya tujuan hidup Vanessa tuh mau kayak gimana gitu, itu kan berproses banget juga sampai akhirnya menemukan titik itu gitu. Dan ya udah nikmatin aja, nikmatin, syukuri sama sabar. Wah mantap, nikmatin, syukuri, sabar. Catat nikmatin, syukuri, sabar. Siap. Terus kalau misalkan yang dirasa nih sekarang masuk di BI itu apa sih yang dirasa? Mungkin dari nggak enaknya boleh diungkapin ya, kita emang nggak ideal gitu, bukan belum jadi platform yang ideal gitu. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, pasti ada lah yang gak enaknya gitu. Dan enaknya juga apa sih gitu. Jadi biar mungkin bisa jadi insight dari teman-teman yang mau join itu ya bukan mikir enaknya aja gitu, tapi harus tahu gak enaknya tuh apa gitu. Kalau misalnya gak enaknya dulu, tanya dulu. Gak enaknya dulu aja kali ya. Iya, gak enaknya dulu baru nanti pasti. Karena kalau misalnya di BI Jakartanya ya Kak, kalau ini baru perintis, jadi agak-agak gimana ya, namanya perintis gimana sih, dari awal banget gitu loh. Jadi belum ada polanya. Apa itu ya kan namanya? Nah ya, polanya menurut aku jadi belum kayak lah ya. banget. Ya, patternnya belum ini banget sih. Itu kayak bukan kurang, tantangan aja, kita anggap itu tantangan. Iya, bagus. Itu gaya banget aku, ya ampun. Pikir yang bagus banget itu. Ya Allah, masa sih Kak? Terus kalau misalnya sukanya itu tuh banyak banget, lumayan. Kayak aku jadi punya kakak-kakak, Sheila. Aku jadi punya kakak-kakak BI kan banyak banget ya gitu kan. Maksudnya kayak Kanisa dengan background Kanisa sendiri, terus Kamila, Kak Anil gitu kan pasti banyak. Dan aku tuh jadi bisa temuin bermacam-macam cerita gitu loh. Terus nggak monoton gitu. Selama aku belum ikut BI kan, maksud aku ya ceritanya gitu aja. Apalagi di kebidanan tuh maksudnya dinas ya cuma pindah tempat tapi polanya tuh sama gitu. Dan itu monoton gitu. Dan aku sekarang bisa gimana sih, bisa kayak sharing, tukar pendapat itu sama berbagai macam background gitu kan, tapi masih dalam satu payung yang sama, kebidanan gitu. Jadi aku senang aja sih, serunya gitu. Jadi masih ada banyak yang bisa dijadiin panutan,